Pernahkah kalian makan di sebuah tempat yang suasananya terasa aneh? Bukan karena makanannya, tapi karena hawa di sekeliling kalian. Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah restoran yang punya reputasi kelam, sebuah tempat yang lahir kembali dari abu. Tapi sepertinya tidak semua arwahnya pergi bersama api. Ini adalah kisah tentang sebuah restoran yang pernah luluh lantak dilalap si jago merah. Api melahap hampir segalanya, meninggalkan puing dan kenangan pahit. Tapi, dengan semangat pantang menyerah, pemiliknya membangun kembali tempat itu dari nol. Restoran ini dibuka lagi dengan desain yang lebih modern, interior yang lebih segar, dan menu yang menggugah selera. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi, di balik kat baru dan perabotan yang mengkilap, ada sesuatu yang tertinggal. Para staf, terutama yang bekerja hingga larut malam, adalah orang-orang pertama yang merasakannya. Mereka sering mencium aroma hangus yang pekat, seperti bau kayu terbakar atau daging yang gosong. Anehnya, aroma ini muncul tiba-tiba, bahkan ketika dapur sudah bersih total dan semua kompor sudah mati. Mereka akan memeriksa seluruh area dapur, ventilasi, bahkan gudang, tapi tidak pernah menemukan sumber bau itu. Aroma itu datang dan pergi sesukanya, seolah-olah menjadi pengingat abadi akan tragedi di masa lalu. Tapi bukan hanya aroma hangus yang membuat bulu kuduk berdiri. Para staf dan beberapa pelanggan yang PK sering melaporkan perasaan tidak nyaman. Mereka merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi dari sudut-sudut ruangan yang gelap. Bayangkan, kalian sedang sibuk menyiapkan pesanan atau sedang menikmati makanan, lalu tiba-tiba kalian merasa ada seseorang yang berdiri di belakang kalian, mengawasi setiap gerakan. Ketika kalian menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kursi kosong dan bayangan aneh yang tercipta dari permainan cahaya lampu. Seorang pelayan pernah bercerita, saat restoran hampir tutup dan hanya tersisa beberapa staf, dia sedang membersihkan meja di sudut paling belakang. Tiba-tiba, dari ekor matanya, dia melihat sesosok bayangan hitam legam duduk di salah satu kursi. Sosok itu tidak jelas, hanya gumpalan kegelapan pekat berbentuk manusia. Jantungnya berdebar kencang. Dia memberanikan diri menoleh perlahan, dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Dia tidak sendirian, beberapa staf lain juga pernah mengalami hal serupa, melihat bayangan yang sama di tempat yang berbeda-beda. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Benda-benda sering bergerak sendiri. Peralatan makan yang sudah tersusun rapi tiba-tiba jatuh berantakan tanpa ada yang menyentuhnya. Pintu dapur yang berat sering terdengar terbuka dan tertutup sendiri dengan keras, padahal tidak ada angin atau orang yang melewatinya. Suara-suara bisikan lirih juga sering terdengar di tengah keheningan malam, seperti orang yang sedang bercakap-cakap dengan nada sedih, tapi tidak ada satupun kata yang bisa dipahami. Rumor yang beredar di kalangan masyarakat lokal mengatakan bahwa kebakaran besar yang terjadi bertahun-tahun lalu bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada cerita-cerita gelap yang tidak pernah terungkap ke publik, kisah-kisah yang sengaja ditutupi. Beberapa orang percaya ada korban jiwa yang tidak pernah dilaporkan secara resmi, mungkin seorang pekerja atau tamu yang terjebak di dalam dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Arwah mereka inilah yang dipercaya masih gentayangan, terperangkap di antara dunia kita dan dunia lain, tidak bisa pergi dengan tenang. Apakah mereka hanya ingin menyampaikan pesan, atau mereka marah karena tempat peristirahatan terakhir mereka diganggu? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setiap sudut restoran ini seolah menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Dinding-dindingnya adalah saksi bisu dari tragedi api dan mungkin juga tragedi lain yang jauh lebih mengerikan. Jadi, jika suatu saat kalian mengunjungi restoran ini, jangan hanya menikmati makanannya. Coba rasakan energinya, perhatikan sudut-sudut ruangannya. Siapa tahu, kalian bukan satu-satunya tamu yang sedang menikmati malam di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.